Sekretariat Daerah Majalengka berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 1 Majalengka. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yaitu Pak Haji Eman Suherman yang bertanggung jawab kepada Bupati yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati Pak Haji Karna Sobahi dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah, mengkoordinasikan administrasi, pelaksanaan tugas dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, serta membina administrasi dan aparatur pemerintah daerah. Visi Sekretariat Daerah mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Majalengka yang religius, adil, harmonis, dan sejahtera pada tahun 2023. Dengan misi mewujudkan perilaku kehidupan masyarakat beragama sebagai tradisi budaya, mewujudkan keadilan fungsional, keadilan teritorial, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan berdasarkan pada potensinya masing-masing, meneguhkan 4 pilar kebangsaan sebagai etika dan norma bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kehidupan keluarga, mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Majalengka yang bahagia lahir dan batin. Struktur organisasi Sekretariat Daerah. Sekretaris Daerah membawahi 3 asisten daerah. Yang pertama, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang membawahi bagian pemerintahan, bagian kesejahteraan rakyat, bagian hukum. Yang kedua, asisten perekonomian dan pembangunan yang membawahi bagian ekonomi dan pembangunan, bagian pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, asisten administrasi umum dipimpin oleh Ibu Asmara Dewi yang membawahi bagian protokol dan komunikasi pimpinan, bagian umum, bagian perencanaan dan keuangan, dan bagian organisasi. Bagian organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian yaitu Ibu Melati yang membawahi bagian kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi. Salah satu tugas pokok dan fungsi yang saya jalankan sebagai analis jabatan adalah merumuskan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan pada perangkat daerah. Keterkaitan tugas dan tujuan instansi. Tugas dari analis jabatan sangat berkaitan dengan tujuan instansi. Tugas analis jabatan membantu mewujudkan misi keadilan fungsional, keadilan teritorial, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan berdasarkan pada potensinya masing-masing melalui penyusunan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas yang sesuai dengan jabatannya masing-masing pada perangkat daerah. Selain itu, tugas dari analis jabatan juga sangat selaras dengan program unggulan nomor 9 dari Pak Bupati, yaitu peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah yang tentunya semua harus diatur dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan. Agar kinerja sebagai ASN dapat dilaksanakan lebih baik lagi, perlu diterapkan nilai-nilai sebagai berikut. Nilai integritas. Dengan penerapan tetap menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugas sebagai analis jabatan. Teknologi informasi dan bahasa asing. Dengan penerapan menambah pengetahuan tentang literasi digital, dilakukan banyak pelatihan mengenai digitalisasi dokumen atau sekarang disebut SPBE, serta pelatihan bahasa asing. Untuk networking, dengan penerapan meningkatkan kemampuan networking agar bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Untuk pola pikir agile, dengan penerapan memformulasikan uraian tugas agar pekerjaan bisa lebih efektif dan efisien. Terima kasih.